Di tengah timeline yang biasanya penuh joget viral dan konten receh, tiba-tiba muncul seorang bocah kecil pakai pangsi hitam, ikat di kepala. Tatapannya tajam, gerakannya tegas. Dan begitu musik kendang berbunyi boom, dia langsung berubah. Bukan sekadar lucu, tapi berasa kayak pendekar beneran. Namanya Ujang Jafran. Umurnya baru 5 tahun. Tapi aksinya sukses bikin satu Indonesia berhenti scroll. Di usia di mana kebanyakan anak masih sibuk nonton kartun atau main game di HP, Ujang justru memilih jalur yang gak biasa. Dia belajar pencak silat, bukan karena disuruh, tapi karena suka. Dari umur 4 tahun, dia sudah tertarik sama bunyi kendang dan gerakan silat. Kalau anak lain minta mainan robot, Ujang malah sibuk niru jurus-jurus yang dia lihat. Dan yang bikin beda, dia nggak asal gerak. Setiap langkahnya presisi. Setiap jurusnya punya ritme. Dan yang paling mencuri perhatian, ekspresinya. Kalau lagi pasang, wajahnya langsung serius. Kening berkerut, tatapan tajam, seolah-olah lagi menghadapi lawan sungguhan. Tapi di saat yang sama, pipinya yang cabi bikin orang-orang tetap gemas. Kontras ini yang akhirnya bikin dia meledak di media sosial. Yuk, gitu. Ayo silat, so. Ya, taruh. Lalu, awas semangat dulu. Ya. Lalu, jangan salah langkah. Sok dia. Kaki itu kali kan lurus tuh. Kalinya tangan akan kaliakan. Dia keluar dia. Dap. Tuh kaliakan. Tuh. Dia. Kakina. Dap. Kaki. Yo. Kalinya kaki teh. Ya. Lagi. Video aksinya yang direkam sederhana di jalanan Bandung tiba-tiba viral. Nggak ada setting mewah, nggak ada efek berlebihan. Cuma Ujang, musik Sunda, dan jurus-jurusnya yang lincah. Tapi justru itu yang bikin orang terpikat. Jutaan penonton datang. Ribuan komentar bermunculan. Dan tanpa disadari, lahirlah tren baru. Silat ala Ujang. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa ikut-ikutan niru gayanya. Bahkan kreator konten besar pun nggak mau ketinggalan. Dari sini kita bisa lihat satu hal. Pencak silat yang dulu sering dianggap kuno, tiba-tiba jadi terlihat keren lagi. Nggak butuh waktu lama, nama Ujang mulai masuk ke layar televisi. Dari TikTok, naik ke panggung nasional, dia tampil di berbagai acara hiburan, berdiri di samping para host terkenal, tapi sama sekali nggak terlihat canggung. Justru sebaliknya, dia tampil pede, nunjukin jurus-jurusnya, bahkan kadang sambil nari dan main kendang. Di titik ini, Ujang bukan cuma anak viral, dia sudah berubah jadi figur publik kecil yang punya pengaruh besar. Tapi yang paling menarik, bukan cuma popularitasnya, melainkan dampaknya. Selama ini, banyak anak muda lebih tertarik belajar bela diri dari luar. Sementara pencak silat sering dipandang sebelah mata. Namun, sejak Ujang muncul, perspektif itu mulai berubah. Silat jadi terasa lebih dekat, lebih seru, lebih estetik. Gerakannya ritmis, visualnya menarik, dan yang paling penting, punya identitas. Bahkan sekarang, banyak orang tua mulai memasukkan anak-anak mereka ke sanggar silat. Bukan karena tren semata, tapi karena mulai sadar budaya ini ternyata bisa dibanggakan. Dan satu hal lagi yang sering luput dari perhatian, Ujang bukan cuma pesilat, dia juga seniman kecil. Kecintaannya pada kendang menunjukkan bahwa silat dan musik itu nggak bisa dipisahkan. Dalam setiap gerakannya, ada irama, ada rasa. Ujang Persimain Kendang. Ya Allah, lindungi kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, jaga kami. Ya Allah, sayangi kami. Jadi, apa yang dia tampilkan bukan cuma bela diri, tapi satu paket budaya. Dari pangsi, iket, jurus, sampai suara kendang. Semua dia bawa.
ke layar jutaan orang. Sekarang pertanyaannya, apa yang akan terjadi ke depan? Ujang masih 5 tahun, masih suka main, masih dunia anak-anak. Dan justru itu yang harus dijaga. Karena di balik semua sorotan ini, yang paling penting adalah satu hal. Dia tetap bahagia. Tapi, kalau melihat semangatnya, setiap kali dengar kendang, rasanya perjalanan Ujang masih panjang banget. Dia sudah membuktikan satu hal penting, bahwa tradisional nggak pernah ketinggalan zaman. Yang dibutuhkan cuma cara baru untuk memperkenalkannya. Dan hari ini, kalau kamu lihat anak-anak kecil mulai bersilat di halaman rumah dengan wajah serius tapi tetap lucu, kemungkinan besar ada satu nama di balik tren itu, Ujang Jafran. Si macan cilik yang bukan cuma bikin gemas, tapi juga berhasil menghidupkan kembali kebanggaan budaya. Namina saha Ujang? Japlan, Japran. Sanes Acep. sanes Acep, sanes Asai, Tuh sanes Acep, sanes Asai. Seueur nyebatkeun. Asai cenah Asai, Acep. Sanesnya Ujang mah. Ujang mah Ujang saha? Jang Japlan, Ujang Japran naon? Asirin dulu kudun. Ujang Japran Rasidin. Ku permainan, Ujang non? Jang Japlan, Asirin mulu kudun. Ujang Japran Rasidin. Sanes Acep, sanes Asai nya. Sok silatkeun. Deui. Dadah, Namina saha sakali deui? Japlan, Asirin mulu kudun. Eh, Mama itu tuh Ari Ujang teh iai sanes. Asli tiasa silat. Tiasa silat bari calik. Cing sok. Sok kumaha silat bari calik. Sok. Terus asli sanes iai